Ternyata itu bukan batu. Perempuan posisinya ngadep langsung ke lampu sorot yang ke mobil itu, maksudnya kayak di... Halo semua, selamat datang di Room Story. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung dan klik video ini. Oh iya, gue jelasin ke kalian. Di video ini, gue akan bawakan satu cerita horor nyata yang dirasain langsung sama nyokap gue. Kejadian ini bertepatan dengan libur tahun baru di tahun 97-an. Di tahun 97-an. Buat kalian yang punya cerita horor nyata, bisa langsung aja kirim ke email ini bawah. Nanti bakal gue taruh linknya di deskripsi. Dan bisa juga langsung aja DM ke Instagram gue di @kevinmarviano. So, tanpa berlama, langsung saja, inilah ceritanya. Oke, yang gue bilang tadi, jadi kejadian ini dialami sama nyokap gue sendiri. Lebih tepatnya di tahun 97-an, di akhir bulan, bertepatan dengan libur tahun baru. Oh iya, jadi kebetulan pas lagi itu nyokap gue ini, keluarga besarnya punya rencana. Keluarga bokap gue sih sebenarnya. Keluarga bokap gue ini punya rencana buat ngadain satu liburan keluar kota. Jauh sebelum hari H ini udah mulai direncanain mau kemana. Nah, kebetulan juga keluarga besar gue ini juga banyak yang dapat libur panjang di tahun itu. Oke, mulai ngerembuk, jadiin lah. Nah, jadi mulai berbincang ngomongin masalah liburan mau kemana. Oh iya, jadi keluarga gue ini punya kebiasaan yang menurut gue lumayan mengasihkan juga, lumayan seru gitu, karena apa-apa tuh nggak harus kayak oke lah. Jadi udah ngerembuk-rembuk, keluarga besar gue ini sepakat punya rencana buat liburan ke Bali. Yang gue bilang, karena ke Bali itu diperlukan cukup banyak waktu. Kebetulan keluarga gue ini dapat libur yang agak panjang, jadi masih sempet lah. Terus gitu kata nyokap gue, masih liburnya tuh kayak libur 5, 6, 7 harian gitu kan. Sedangkan kalau buat naik kendaraan buat ke Bali itu kan paling cepet kan naik pesawat. Nah, tapi yang uniknya di sini menurut gue juga asik sih. Keluarga bokap gue ini punya tradisi kalau jalan-jalan itu lebih seru naik mobil. Nah, oke lah, udah sepakat dijadiin tuh. Jadinya naik mobil, nggak naik pesawat. Karena keluarga bokap gue ini keluarga yang cukup besar ya, jadi di situ hampir semua keluarga bokap gue ini ikut, dari kakek nenek gue, wah gue, semuanya lah ikut itu. Kira-kira keluarga besar gue ini sampai 9 mobil pas gitu road trip dari Tangerang ke Bali. Udahlah, singkat cerita sampai di hari H. Oh ya, jadi kumpul pertamanya ini buat jalan ke Bali ini di rumah nenek gue. Rumah nenek gue ini ada di Tangerang. Kumpul pagi, mulai prepare, nyiapin sesuatu, entah itu mungkin snack-snack atau makanan lah buat prepare di jalan ya kan, minum gitu. Terus juga sambil ngecek kesehatan kendaraan juga, takutnya ada apa-apa di jalan ya kan. Udah, perlengkapan semua sudah siap, mobil udah aman juga, mulailah bergerak. Nah, pas lagi itu jalannya ini, kalau kata nyokap gue, baru jalan berangkatnya ini kisaran siang jam 11, jam 10 kalau nggak salah. Singkat cerita udah jalan dari Tangerang. Nah, sampailah di Cirebon. Nah, ini kita konvoy ya, 9 mobil ya.
Nih gue kasih tahu ke kalian, jadi posisi mobil ini nyokap gue ada di nomor 2 urutan paling terdepan. Di situ gue kasih tahu ke kalian di mobil nyokap gue ini ada 4 orang yang mengemudi nyokap gue di sebelah kiri pengemudi, di tengah itu ada kakak gue sama mbak. Udah singkat cerita sudah jalan, nyampe lah kita di Cirebon. Di Cirebon ini udah menjelang mau maghrib. Karena dari Tangerang ini belum sempat beristirahat, jadi inisiatif melipir dulu di rest area tol di Cirebon. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, dulu itu di tahun 97 kalau nggak salah namanya tol Kanci dari Cirebon itu baru beroperasi, masih baru banget tolnya ya kan. Kalau zaman sekarang makan mau ke Bali gitu mungkin lebih singkat waktunya karena udah ada akses baru nih, tol baru yang cukup lumayan lah, apalagi sekarang ada tol Cipali ya kan, itu lintas Jawa dari Jawa Barat sampai Jawa Timur kalau nggak salah gitu. Udah singkat cerita di rest area biasalah istirahat, makan, ngopi, yang ke toilet, ada 1 jaman istirahat di sana, mulailah meluncur bergerak lagi. Mulai jalan lagi, kisaran sehabis Isya kalau nggak salah, pokoknya sejam lah sehabis Isya jalan keluar dari rest area 15 menit atau 20 menit kalau nggak salah kalau kata nyokap gue. Ini yang gue bilang tadi, posisi mobil bokap gue ini ada di nomor 2. Oh iya, kebetulan di saat itu gue nggak ikut karena di tahun 97 itu pas akhir bulan Desember itu juga gue lahir nih bulan Maret. Nah gue jadi kondisinya masih kecil banget, gue nggak diajak, gue dititipin sama adiknya nyokap gue. Nah gue nggak ikut ke sana, cuma kakak gue doang yang ikut sama dan mbak lain yang bantu di sana. Udah jalanlah bergerak sekitar 15-20 menit itu di jalan tol, yang nama dulu jalan tol tahun 97 itu kan masih belum sebagus kayak sekarang ya, pasti mungkin kalian juga tahu lah ekspektasinya gimana sih jalan tol zaman dulu sama sekarang, pasti kan beda gitu. Penerangan masih belum sebanyak zaman sekarang. Mungkin kalau yang kalian tahu kan namanya di tol itu kan nggak setiap meter itu ada lampu ya, apalagi kalau nggak salah di daerah Jawa itu ada tol yang memang benar-benar nggak ada lampunya gitu, tol aja tapi nggak ada lampu penerangan jalan, apalagi di tahun 97. Nah singkat cerita udah jalan 15 menit 20 menit di daerah Cirebon itu udah masuk di daerah pertengahan tol lah kalau nggak salah, pertengahan tol itu jarak 200-300 meter. Namanya malam ya kan, penerangan juga seadanya, penerangan jalan itu kan 200-300 meter itu masih kesorot lampu mobil gitu, masih kesorot lampu mobil. Nah posisi mobil bokap gue ini ada di tengah jalur, bukan di kanan yang jalur cepat ya, tapi yang di tengah yang standar lah, yang kecepatan itu enggak sampai batas yang maksimum diwajibin di tol gitu. Udah masih jalan lagi 5 menitan, jarak 200-300 meter tuh kata nyokap gua, itu di pinggir tol ada batu lumayan gede, bener-bener ada di pinggir bahu jalan tol itu, bener-bener di pinggir. Terus nyokap gua respon di dalam hatinya, kok itu ada batu gede di bahu jalan, kenapa nggak dipindahin ya. Makin dekat makin kesorot, makin dekat makin kesorot. Yang tadinya nyokap gue pikir itu cuma batu, pas papasan dengan mobil bokap nyokap gue ini itu di sebelah, tadi gue bilang nyokap gue ini di sebelah kiri, bokap gue di bagian pengemudi. Oke? Jadi papasan banget, bener-bener kayak ngelewatin gitu, apalagi jaraknya cuma berapa meter aja karena posisinya di tengah jalur, bukan di kanan jalur yang cepat. Pas melintas lewat yang dibilang nyokap gue ini batu, ternyata itu bukan batu, ternyata itu
orang tanpa wajah. Kenapa pikiran nyokap gue itu batu? Karena makhluknya ini kayak aneh, maksudnya aneh. Gue juga baru pertama kali dengar gitu ada makhluk yang kayak gini. Makhluk kayak gini ya, itu di pinggir jalan. Hanya ini gue kasih tahu ya bentukannya gimana kalau kata nyokap gue. Jadi kepalanya ini tanpa wajah, tanpa muka. Kepalanya ini nggak ada rambut. Makanya gue bilang nyokap gue ini ngeliatnya sekilas tuh dari jauh tuh kayak batu. Ternyata pas deket itu orang lagi senderan di batas jalan tol, pakai baju pakaian manusia aja normal gitu, pakaian normal, nggak ada yang aneh. Cuma yang aneh di sini itu ternyata bukan batu, melainkan kepala yang nggak ada wajah, hanya bulat pelontos gitu aja. Kalau kata nyokap gue tuh kayak telur kepalanya. Udah, nyokap gue kaget, histeris, sontak, teriak sekencang-kencangnya di dalam mobil. Langsung lah kondisi pas lagi itu langsung panik. Bokap gue langsung tiba-tiba ngomong, kamu kenapa? Bokap gue kan lagi teriak, sempet ngucap karena dia di jalan takut ya kan, karena ngeliat kondisi nyokap gue yang histeris kayak gitu. Akhirnya minggir lah berapa puluh meter ke depan, minggir. Bokap gue nanya, kamu kenapa? Enggak, itu tadi apa? Enggak, itu tadi ada orang tapi nggak ada mukanya. Hah? Gak ada mukanya kalau kata bokap gitu kan gue bilang ya sama, karena bokap gue ini orangnya skeptis tentang hal yang kayak gitu ya, nggak percaya hal yang kayak gitu. Bokap gue ini jadi menggambarkan itu mungkin cuma halusinasi bokap gue aja gitu. Karena yang dipikir awalnya ya mungkin karena dari Tangerang ke Cirebon kan cukup lumayan lama ya. Mungkin kalau sekarang mungkin cuma butuh waktu singkat lah, 4 jam sudah sampai Cirebon. Kalau zaman dulu mungkin lebih gitu. Ya namanya di jalanan pasti kan capek ya, walaupun cuma duduk aja, berasa juga pasti. Ya mungkin dipikir bokap gue ini, ya mungkin kamu cuma halusinasi kali mah gitu ya kan. Halusinasi paling itu mah kamu salah melihat. Udah tuh bokap gue nanya dengan cara yang itu, dikasihlah air minum nih nyokap gue. Nah pas bokap gue berhenti minggir ke tol ini, nah otomatis rombongan juga ikut berhenti dong. Nah cuman bagian depan ini udah agak ngejauh karena bagian yang paling depan kan nggak ngeh gitu kalau mobil yang kedua ini berhenti gitu. Udah berhenti, om gue turun dari mobil nanya kenapa. Dipikir om gue ini mungkin ada kerusakan lah di mobil ya kan. Kalau bokap gue ngejelasin, oh enggak, ini nggak ada apa-apa gitu, tadi ini doang mau berhenti mau minum gitu. Nah yang gue bilang tadi, bokap gue ini skeptis, jadi dia nggak mau cerita apa yang dirasain nyokap gue itu gitu, masih skeptis ya. Udah, singkat cerita balik lagi ke mobil, lanjut jalan. Oh ya singkat nih, jadi langsung aja gitu ya, karena emang perjalanan kan juga cukup panjang gitu. Mau menginap yang di hari pertama itu nggak usah gue jelasin juga karena nggak ada pengalaman yang aneh juga, normal-normal aja. Mungkin kalau gue ceritain nanti itu bakal terlalu panjang, nggak penting juga gitu. Udah, besokannya itu rombongan mulai bergerak lagi di siang hari. Nah yang gue tahu nyokap gue ini nginep di daerah Brebes kalau nggak salah, nginep di daerah Brebes karena emang yang dihindari sama rombongan ini sebenarnya karena road trip malam-malam gitu, maksudnya kayak jalan konvoy malam keluar malam. Jadi karena emang kondisinya kan perlu tidur juga ya, nggak mau begadang di jalan takut kenapa-napa. Udahlah singkatnya pokoknya nginep di hotel daerah Brebes. Keluar hotel itu kalau nggak salah jam, kalau kata nyokap gue kisaran agak siang gitu, sama kayak yang pas awal mau berangkat jam 10 jam 11an kalau nggak salah. Udah jalan, singkat nih jalan sampailah di daerah Jawa Tengah. Nah buat kalian yang kemungkinan mungkin tahu ya, yang lahir di tahun sebelum gue, bukan lahir tahun 97, mungkin yang lebih tua gitu dari gue. Dulu itu kalau mau ke Bali road trip pakai mobil nggak kayak sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan ada tol Cipali yang
lebih cepet lah aksesnya gitu. Kalau dulu tuh tol tuh kan masih terbatas ya, ada tol tapi kan nggak panjang nggak kayak sekarang. Jadi jalur utama buat ke area ke daerah Bali itu lewat jalur Pantura. Lewat jalur Pantura. Udah singkat, itu kondisi udah lumayan malam, kisaran jam 9, karena bokap gua ini sama rombongan ngejar buat nyampe nginepnya di Jawa Timur aja gitu. Nah berhubung di tol di jalan itu udah sampai daerah Pantura, yang nih kalian kalau emang yang tahu nih di zaman segitu mungkin ya, jalur Pantura itu cukup lumayan serem juga, banyak cerita atau mitos atau faktanya atau kecelakaan yang lumayan parah kayak gitu kan. Udah jalan lagi, nyampe lagi itu kalau nggak salah pokoknya udah jam-jam 9 atau jam 8 jam 9 kan, nyampe di daerah Kabupaten Batang. Nah buat kalian yang belum tahu daerah Kabupaten Batang itu di mana, letaknya itu di Jawa Tengah kalau nggak salah. Ini merupakan jalur yang cukup dikenal orang dalam arti ininya ya, mitos-mitosnya, terus banyak kejadian-kejadian yang aneh gitu. Nah buat kalian yang tahu, ini nama jalurnya ini jalur Alas Roban. Jalur Alas Roban ini kayak di tengah hutan, kiri kanannya tuh emang udah hutan, gak ada perumahan, gak ada penerangan jalan sedikit pun, apalagi di tahun 97 kendaraan masih sedikit. Kita melintas di jam 9 malam itu pasti sepi banget ya. Oke, masuk hutan Alas Roban, jalan 15-20 menit normal-normal aja, nggak ada yang aneh. Ini masih normal, nggak ada yang menurut tentang hal yang seperti begitu lah. Namanya kita kan emang rencana buat jalan-jalan ya kan, happy. Kalau hal yang kayak gitu kan ibarat kata itu kan hal yang sebenarnya nggak dipingin gitu, tapi ternyata ya mungkin nyokap gue sensitif atau apa, jadi dia selalu berbenturan tentang hal yang seperti itu gitu. Udah jalan, nyampe lah nih di tengah daerah hutan Alas Roban. Ya, yang gue dengar ya di Alas Roban itu pernah kejadian itu ya, kalau kalian tahu gitu, pernah kejadian kayak mobil atau bus yang hilang kemana tahu itu, yang hilang ke jalur, tiba-tiba pas ngikutin jalur itu, tapi tiba-tiba ada di tengah hutan, ada di daerah perkebunan orang gitu kan. Itu menurut gue juga emang gak masuk logika sih. Sedangkan harusnya kalau emang nyampe di situ, apalagi bus ya, bisa sampai nyasar ke tengah hutan, sedangkan aksesnya itu nggak ada buat ke tengah hutan. Itulah yang menurut gue ya lumayan ya cukup angker lah daerah hutan Alas Roban ini sampai sekarang, apalagi di tahun 97 ya, masih sepi banget lah kayak sekarang. Udah jalan lagi, perjalanan sama rombongan yang gue bilang tadi 15 menit, kisaran 20 menit kemudian, nah ini lah kejadian yang cukup lumayan serem juga, karena di sini yang ngeliat itu bukan nyokap gue doang, hampir setiap rombongan itu ngeliat. Karena di rombongan gue ini ada 9 mobil, sorry 5 gitu, 9 9 mobil. Jadi yang gue bilang tadi, hampir semua di rombongan itu ngeliat. Jadi posisinya itu jam 10 malam di tengah hutan Alas Roban, jarak 2-30 meter, namanya nggak ada penerangan nih, lampu tuh hanya sorot lampu mobil, pastikan otomatis ke depan ya. Itu jarak 2-30 meter itu ada ini cukup lumayan serem juga sih buat gua ngebayanginnya juga, kayak wah gila sih kalau emang ini orang sih nggak masuk di akal gitu. Tahu nggak itu di situ ada apa? Pas disenterin jarak 20-30 meter, awalnya dilihat cuma hanya sekilas kayak udah baju-baju merah sama pokoknya ada warna merah lah, makin dekat. Ternyata itu ada perempuan, posisinya ngadep langsung ke
lampu sorot yang ke mobil itu, maksudnya kayak di depan kita, di depan mobil ini itu makin dekat ngelewatin, ternyata itu perempuan. Sosoknya sih kayak gini, kalau kata nyokap gue, bajunya merah, pakai payung warna merah, rambutnya panjang berantakan, mukanya nih ketutup tapi nggak kelihatan. Nah, sedangkan dipikir lagi secara logika ya, kalaupun emang itu manusia, ngapain juga ada di situ gitu loh. Gokil sih kalau menurut gue, kayak gokil banget gitu, bisa berani gitu, ngapain di tengah hutan, gila banget maksudnya. Kayak wah, itu mah mau orang seberani apapun juga nggak bakal seiseng itu sih, sendirian pakai payung, pakai baju merah yang kayak daster di tengah hutan gitu. Bayangin aja coba gimana. Udah tuh sontak teriak. Oh ya, gue kasih tahu kenapa di setiap rombongan ini bisa tahu, karena pas keesokan harinya pas nginep di hotel itu, keluarga gue udah mulai cerita tentang hal yang kayak gitu tuh. Semalam ngeliat ini nggak, ngeliat itu nggak gitu. Oh iya ngeliat gitu. Jadi hampir semua mobil itu ngeliat satu-satu, di antara semua mobil itu masing-masing ngeliat satu orang gitu. Di antara semua mobil ini pasti ada yang ngeliat satu orang gitu. Udahlah, tiba-tiba panik nyokap gue, kayak yang di awal pertama langsung nyebut sekencang-kencangnya istighfar. Bokap gue langsung panik juga, pengen nyoba berhentiin mobil, tapi kondisinya juga karena di pinggir hutan gitu ya, kayak nggak memungkinkan aja buat berhenti gitu. Bokap gue langsung spontan, kamu kenapa, kamu ngeliat apa gitu, kata bokap gue. Itu ada cewek bajunya merah pakai payung, ngapain di situ udah malam kayak gini, kan gitu bokap nyokap gue ya kan. Nggak ada apa-apaan, orang nggak ada apa-apaan. Itu tadi di sebelah kiri jelas banget itu cewek rambutnya berantakan gitu. Nggak ada apa-apaan, kamu capek kan, kamu halusinasi kali ya. Balik lagi ke awal, bokap gue ini skeptis sama hal yang kayak gitu, dia nggak percaya. Kayak bokap gue nggak mau dipusing, paling nyokap gue halusinasi, paling gitu pikiran bokap gue. Bokap gue masih dengan rasa takutnya, deg-degannya. Udahlah, bokap gue, udah kamu minum aja nih, minum, tenangin diri kamu, tenangin. Udah, bokap gue minum. Itu masih perjalanan, masih jalan ya, nggak berhenti, karena yang gue bilang tadi nggak memungkinkan buat berhenti di tepi jalan, apalagi tengah hutan ya kan. Takutnya gitu ada orang jahat lah, itu takutnya itu cuma kayak pancingan, takutnya itu begal lah atau apalah ya kan, nggak tahu ya kan. Di tahun 97 men, itu juga cukup serem juga gitu. Udah masih jalan kisaran 15 menit. Itu mobil yang paling pertama yang di depan, itu mobil itu isinya tuh ada kakek nenek gua sama adik nyokap gua, itu kalau nggak salah 1 lagi sama mbak, kalau nggak salah 4 orang. Kondisinya nenek gua sama nenek gua di sebelah kiri, kakek gua di sebelah kanan yang nyetir. Oh ya, buat kalian tahu kenapa kok itu kok kakek ini masih berani-beranian ya, karena kakek ini orangnya cukup masih sehat juga ya di saat itu ya, masih kuat lah fisiknya, alhamdulillahnya gitu loh kalau kata nyokap gua. Tapi kebetulan gua juga ketemu pas gua udah besar, udah lumayan besar SMP, baru bisa ngeliat nyokap, baru bisa ngeliat nenek gua udah bisa kenal muka atau wajahnya, sama kakek gua udah nggak ada almarhum. Udah singkat cerita, jalan tuh yang udah aja 5 menit di hutan Al-Surban ini, tiba-tiba jedar. Nah, ternyata mobil kakek gue ini nabrak sesuatu. Karena dengar suara satu yang kencang itu, kalau kata nyokap gue suaranya juga lumayan kencang ya, jedar aja. Nah, karena posisi konvoy ini nggak berjarak jauh gitu, hanya kisaran 10-15 meter lah, 15 meter gitu berurutan gitu rombongan. Jadi suaranya pasti kedengeran, suara tabrakan jedar. Udahlah, karena dipikir takutnya nabrak atau takutnya ya, tapi nggak mungkin juga sih kalau mungkin itu nabrak orang di tengah hutan. Siapa men yang berani di tengah hutan gitu, masih di tengah hutan ngapain gitu kan. Udahlah, kami takutnya ya, dipikirkan kakek gue ini takutnya itu orang. Akhirnya minggir lah
kayak otomatis konvoy minggir semua. Oke, gue keluar mobil, pas keluar itu ternyata nggak ada apa-apa gitu. Mobilnya pun itu nggak lecet ataupun penyok sama sekali nggak ada luka gores. Kalaupun emang itu nabrak, logikanya pasti ada bekasnya di situ, sedangkan ini enggak sama sekali. Ya, kaki gue udah mulai berpikiran aneh, itu apaan nih? Kalau misalkan emang itu binatang, pasti ada gitu. Pasti ada di situ jejaknya itu kalau itu binatang gitu. Kalau yang tertabrak pasti ada bekasnya ataupun darah yang nempel di mobil ya kan. Udahlah, karena itu udah lumayan agak malam, terus juga ngejar waktu, udah capek juga dari perjalanan, nggak ada pusing itu apa, udahlah masuk lagi ke mobil, lanjut jalan. Singkat cerita, keluar hutan Alas Roban aman-aman aja, nggak ada hal-hal yang aneh, udah masuk perkotaan lagi. Oh iya, kalau dulu itu kalau mau ke Bali kan lewat, kalau kata nyokap gue itu lewatnya Banyuwangi kalau nggak salah. Banyuwangi nyebrang baru ke Bali. Oke lah, nyampe penyeberangan di Banyuwangi